أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, kita berjumpa kembali dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang orang yang selama di dunia matanya bisa melihat, matanya normal, tapi nanti dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam keadaan, pada hari berbangkit dalam keadaan buta. Itu ada di surat Toha, surat 20 ayat ke 124 ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan Allah akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Padahal dia di dunia dia melihat normal matanya, tidak cacat, tidak tunanetra. Tapi nanti dibangkitkan itu dalam keadaan buta. Sehingga dia protes, dia bertanya kepada Allah di ayat 125. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia protes, dia berkata, ya Robku, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat. Jadi di dunia dia bisa melihat, tapi nanti dibangkitkan dalam keadaan tunanetra, dalam keadaan buta. Di ayat ke-126, jawaban dari Allah. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat Allah dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Nah, jadi permasalahannya, persoalannya kenapa dulu di dunia melihat dan nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak melihat, karena selama di dunia dia juga mengabaikan Allah. Begitu. Selama di dunia dia mengabaikan Allah, maka di akhirat Allah abaikan. Allah sudah kasih mata, itu mata pakai untuk baca ayat-ayat Allah, ayat kauniyah, ayat kauliyah. Dia nggak mau pakai, dia nggak mau baca. Dia nggak bisa baca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta, di alam sekeliling. Dia nggak mau baca ayat kauliyah, ayat-ayat Al-Quran, begitu ya. Abai. Dikasih umur 50, 60, 70, 80, abai. Nggak mau lihat, nggak mau meresponi ayat-ayat Allah, nggak mau ikra, begitu ya. Maka nanti balasannya di akhirat Allah abaikan, begitu. Jadi dulu dia di dunia bisa melihat, nanti dibangkitkan dalam keadaan buta atau tunanetra. Jadi demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat Allah dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Nah, lanjut ke ayat 127. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah Allah membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Nah, karena itu mumpung kita masih punya waktu, diberi kesempatan, mumpung masih ada waktu, kita belum meninggal dunia, mari kita pergunakan waktu yang diberikan oleh Allah ini dengan seoptimal mungkin, dengan seefektif mungkin. Untuk apa? Untuk mengimani ayat-ayat Allah, khususnya Al-Quran. Kita imani, kita baca, kita pelajari, kita fahami, kita tadaburi, begitu ya. Nah, karena di sini demikianlah Allah balas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Yang tadi itu ya, yang di dunia dia melihat, di akhirat dia buta karena dia mengabaikan ayat-ayat Allah, begitu. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Nah, kemudian di ayat 113-nya ada tentang Al-Quran ya, masih surat Toha ayat ke-113. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan arabiyya wa sarafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Dan demikianlah Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Quran itu dalam bahasa Arab itu dari Allah, begitu ya. Kenapa Quran tidak seperti kitab lain bisa ada dicetak dalam bahasa-bahasa lain? Enggak. Quran itu semua bahasa Arab, paling terjemahnya aja. Tapi tetap yang harus kita baca bahasa Arabnya itu, karena di sini dan demikianlah Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab.
Dan Allah telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya, di dalam Al-Quran ini begitu banyak penjelasan Allah ya. Tentang apa? Sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran ini bisa memberi peringatan bagi mereka. Jadi isi kandungan Al-Quran ini luar biasa banyak ya. Penjelasan yang berulang-ulang, bukan satu kali penjelasan, dua kali penjelasan, tapi berulang-ulang Allah jelaskan bagaimana itu tentang neraka, bagaimana kondisi para penduduk di neraka, penghuni neraka, bagaimana penghuni surga. Oh, berulang-ulang beberapa ayat Allah kabarkan ini loh, ciri-ciri penghuni surga, ini ciri-ciri penghuni neraka. Supaya apa? Supaya kita bisa bisa memetik hidayah, bisa menyerap, bisa mencerna, memahami, dan kita pilih jalan yang menyelamatkan kita sendiri, begitu. Artinya kita harus mentaati Allah, karena itu diingatkan terus oleh Allah ya. Dan Allah telah menjelaskan berulang-ulang di dalam Al-Quran ini sebagian dari ancaman. Ancaman tuh begitu banyak. Kalau tidak taat kepada Allah nanti apa? Tidak langsung di neraka, kan ada azab Allah dulu ya, dan seterusnya. Jadi Allah jelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa. Tujuannya agar mereka bertakwa. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran ini semua isinya itu supaya kita bertakwa kepada Allah, begitu ya. Atau agar Al-Quran ini bisa memberi pengajaran bagi kita semua, begitu ya. Jadi intinya agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat, jangan sampai kita abaikan Al-Quran ya, petunjuk Allah, begitu ya. Kita diberi mata supaya nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan mata kita pun melihat. Bacalah Al-Quran, taati perintahnya, fahami, baca, fahami, renungkan, tadaburi, kita kaji, kita laksanakan, kita amalkan, begitu ya. Karena sini pedoman hidup kita, ada tuntunan, ada tuntutan supaya kita selamat hidup di dunia dan akhirat, begitu ya. Jadi intinya kalau kita ingin dibangkitkan dalam keadaan mata kita bisa melihat, bacalah Al-Quran. Fahami kandungannya, fahami isinya, tadaburi, kemudian amalkan sedikit demi sedikit. Ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri, dari yang kecil kita mulai kerjakan. Insya Allah ketika kita mendekati Allah dengan merangkak, Allah akan mendekati kita dengan berjalan. Kalau kita mendekati Allah dengan berjalan, Allah akan mendekati kita dengan berlari. Kalau kita mendekati Allah dengan berlari, Allah akan mendekati kita dengan berlari secepat kilat. Jadi Allah nggak akan pernah kalah dari kita, akan lebih dan lebih dan lebih, begitu ya. Jadi bersyukurlah kita bisa mengenal Al-Quran, bersyukur kita hari ini dalam keadaan Islam, bersyukur kita hari ini iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, iman kepada Rasulnya, bersyukur kita memiliki kitab Al-Quran, bersyukur kita punya mata masih bisa baca Al-Quran. Kalau mata kita sudah tidak bisa melihat, bagaimana kita baca Al-Quran? Harus belajar braille dulu ya. Nah, jadi mumpung kita masih bisa baca, pakai, manfaatkan seluruh indera ini untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita terus ikatkan hati kita dengan ruh Al-Quran agar kita senantiasa bercahaya, hati kita bercahaya, ruh kita bercahaya, dan kita senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang salah datangnya dari saya, kebenaran datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.